Gak tekan teman-teman. Assalamualaikum. Jangan tegang-tegang kali ya nonton videonya, karena kali ini kita akan membahas matematika. Geometri ruang. Geometri ruang merupakan seluruh himpunan dari semua titik, garis, bidang dalam bangun ruang berdimensi 3 yang ada dalam bagian yang tertutup dan seluruh permukaan yang membatasi. Geometri ruang terbagi dua teman-teman, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, tahu kan apa perbedaan bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung? Contohnya yaitu bangun ruang sisi datar seperti ini, kubus. Dia tidak memiliki sisi lengkungnya, sedangkan bangun ruang sisi lengkung yaitu ini, yaitu tabung. Dia memiliki sisi lengkungnya yaitu ini teman-teman. Nah, apa aja sih macam-macam dari bangun ruang sisi datar? Yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah balok, yang ketiga adalah limas, dan yang keempat adalah prisma, dan masih ada yang lainnya. Kemudian sisi lengkung apa saja ya teman-teman? Yaitu ada kerucut, ada tabung, dan ada bola. Tapi pada kali ini kita hanya membahas yaitu bangun ruang sisi datar. Seluruh bangun ruang sisi datar ini memiliki dua komponen, yaitu jarak dan sudut. Jarak dalam bangun ruang sisi datar terbagi 6 teman-teman. Yang pertama yaitu jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, yang ketiga jarak titik ke bidang, yang keempat jarak garis ke garis, yang kelima jarak garis ke bidang, dan yang terakhir jarak bidang ke bidang. Apa sih yang dimaksud dari keenam tersebut? Misalkan yang pertama, jarak umpamakan ada titik A di ujung sini dan titik B di ujung sini. Untuk mencari jarak tersebut, kita tarik garis dari titik A ke titik B. Kita umpamakan garis tersebut adalah garis L. Maka, jarak dari titik A ke titik B yaitu panjang dari garis L. Kemudian yang kedua, jarak titik ke garis. Jarak umpamakan di sini ada titik, yaitu titik Q, dan di sini ada garis, yaitu garis P. Maka untuk mencari jarak titik Q ke garis P, kita tarik garis tegak lurus dari titik Q ke garis P, di mana di sini memiliki sudut 90 derajat. Garis tersebut kita umpamakan adalah garis R. Maka jarak dari titik Q ke garis P yaitu panjang dari garis R. Kemudian yang ketiga yaitu titik ke bidang. Misalkan jarak umpamakan di sini ada titik C. Kemudian jarak buat di sini bidang yaitu bidang Z. Nah, cara untuk mengetahui jarak titik C ke bidang Z yaitu kita tarik juga garis tegak lurus di tengah-tengah bidang tersebut. Caranya, kita buat garis diagonal dari ujung bidang ke ujung bidang. Di sini juga sudut 90 derajat ya teman-teman, sudut siku-siku. Garis tersebut kita umpamakan adalah garis B. Maka, jarak dari titik C ke bidang Z adalah panjang dari garis B. Kemudian yang keempat adalah jarak garis ke garis. Jarak umpamakan di sini ada garis M. Kemudian di sini ada garis N. Maka untuk mengetahui jarak garis M ke garis N, yaitu kita tarik garis tegak lurus juga dari garis M ke garis N. Memiliki sudut siku-siku juga teman-teman. Garis tersebut kita umpamakan adalah garis P. Maka, panjang jarak dari garis M ke garis N adalah panjang dari garis T. Kemudian yang kelima yaitu jarak antara garis ke bidang. Jarak umpamakan di sini ada garis, yaitu disebut kita buat garis W. Kemudian di sini ada bidang, sebuah bidang yang kita buat bidang S. Maka untuk mengetahui jarak dari garis W ke bidang S, yaitu kita tarik garis tegak lurus juga yang memiliki sudut siku-siku, kita umpamakan garis tersebut adalah Q. Maka jarak dari garis W ke bidang S yaitu panjang dari garis Q.
Kemudian jarak bidang ke bidang. Di sini jarak buat sebuah bidang. Kemudian di sebelah sini lagi jarak buat sebuah bidang. Bidang pertama jarak umpamakan adalah bidang H. Kemudian bidang kedua jarak umpamakan adalah bidang I. Untuk mengetahui jarak dari bidang H ke bidang I, yaitu kita tarik garis tegak lurus yang merupakan siku-siku dari kedua bidang. Garis tersebut jarak umpamakan adalah garis J. Maka jarak dari bidang H ke bidang I adalah panjang dari garis J. Teman-teman harus mengetahui rumus jarak dalam bangun ruang. Yang pertama adalah proyeksi titik. Masih ingat kan tentang proyeksi titik, teman-teman? Dimana jika segitiganya adalah segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, itu bisa langsung kita proyeksikan dengan cara menarik garis di setengah-tengahnya. Namun jika segitiga itu segitiga sembarang, maka kita tidak bisa langsung memproyeksikan titiknya. Maka kita tarik garis tegak lurus dan memiliki sudut siku-siku. Kemudian hal yang kedua adalah teorema Pythagoras. Masih ingat kan? Teorema Pythagoras itu adalah rumus dalam mencari segitiga, panjang sisi segitiga, yaitu di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini harus diingat terus ya teman-teman. Kemudian hal ketiga lainnya yaitu diagonal sisi dan diagonal ruang. Contoh dari diagonal sisi yaitu jarak tarik titik dari titik A ke titik F. Maka garis AF ini merupakan diagonal sisi karena garis tersebut berada di satu sisi yang sama. Rumus mencari panjangnya yaitu A akar 2. Kemudian yang diagonal ruang, misalkan garis dari titik E ke titik C. Nah, untuk mencari panjang dari garis EC, rumusnya adalah A akar 3. Kemudian yang terakhir adalah luas segitiga. Misalkan ada segitiga 1 dan segitiga 2. Tahu kan rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Jika di sini ada dua segitiga, maka setengah dari A dikali B sama dengan setengah dari C dikali D. Jadi tinggal kita coret aja setengahnya, sama-sama ada setengah, sama-sama ada setengah. Maka rumus akhirnya itu A dikali B sama dengan C dikali D. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.